Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria. Dia bernama Safi yang sedang berada di rumah sakit. Dia terlihat kebingungan kenapa dia berada di tempat itu karena dia tidak mengingat apa-apa selain namanya dan nama istrinya. Lalu ia pun bertanya kepada sang perawat dan ternyata ada orang yang menemukan dia di jalan. Kemungkinannya dia dikeroyok oleh orang yang pernah bermasalah dengannya. Singkat cerita, Safi pun keluar dari rumah sakit. Setelah beberapa lama menunggu, sang istri pun tiba dan langsung disambut dengan pelukan hangat dari Safi. Abang tak ingat apa-apa. Selepas itu, mereka pun pulang. Ya bang, maksudnya tak ada. Tapi itu tak penting. Selama abang kat hospital, Singkat cerita, Safi pun mencari pekerjaan. Dia sudah mendatangi beberapa toko akan tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu, Safi singgah di sebuah toko untuk membeli air minum. Safi pun tanpa sengaja melihat karyawan toko tersebut dimarahi oleh bosnya. Sampai karyawan itu dipecat karena kerjaannya malas-malasan. Hal itu dimanfaatkan oleh Safi dan langsung menghampiri pemilik toko tersebut. Kemudian Safi menawarkan diri untuk kerja di toko itu. Memang kalau sudah rezeki pasti tidak akan kemana. Dia pun langsung diterima jadi karyawan di toko tersebut. Pas itu Safi pun beranjak pulang. Ketika di depan toko dia bertemu dengan kedua temannya. Kita panggil saja Aris dan Emi. Akan tetapi Safi tak mengingat mereka karena ada sedikit gangguan dengan ingatan Safi. Lah, kita kan duduk satu flat. Itu bukan sama. itu saya tak tahu. Kau minta maaf apa benda lagi? Dah, jom kita minum. Nak tanya kau ni. Kau dah pindah. Habis tu, isteri kau selama ni memang ada dalam rumah. Aku ingat nama aku je. Yang lain semua aku tak ingat. Tak apalah, kita orang doakan. Cerita di malam harinya Aris dan Emi mendatangi rumah Safi. Sikit je. Aku boleh lepas makan. Jom masuk. Jom kita lepak kat luar makan kucing ni. Ha. Masuk, aku suruh Mariam buat air. Jom. Tak apa. Kau tak nampak ni? Balik mestilah ada kemaskan rumah ni. Kau ni pun. Siapa? Helmi dengan Haris. Yalah. Yang pun lama dah tak ada. Abang nak pergi borak-borak dengan dia orang dulu. Di sana, mereka menanyakan kepada Safi penyebab dia masuk rumah sakit. Setahu Safi, dia masuk rumah sakit karena dipukuli. Di sana, Aris dan Emi menduga pasti pelakunya adalah Lan dan teman-temannya. Sebab dulu Safi dicurigai telah membawa kabur uang Lan. Nak lagi bila kau kenal dengan si Lan Singa tu. Dia yang kerja kat situ. Tapi Mariam cakap Bik, jemput minum, Bik. Aku yang jemput. Keesokan harinya, Safi pun mulai kerja. Dan tanpa sengaja anak buah dari Lan pergi belanja di tempat Safi kerja. Dan melihat Safi berada di sana. Kemudian, dia pulang dan memberitahu Lan kalau dia melihat Safi kerja di sebuah toko. Kemudian, mereka pun mendatangi Safi di toko tersebut. Sehingga, inilah yang terjadi. Kau tahu tak? Aku nak duit aku.
Okey. Syafiq, mana dia? Syafiq? Kau ni. Tapi jangan lama sangat lah. Jom. Ingat, ada sembuh. Kau siapa? Ha? Aku mana? Mana dia aku? Aku... Apa? Kau buat lupa? Ha? Kau main kerja ni kau? Tak lama kemudian, Aris dan Emi datang untuk mencari Safi. Akan tetapi bos Safi mengatakan kalau Safi tadi pergi bersama teman-temannya. Aris dan Emi pun kebingungan karena setahu mereka Safi tidak punya teman selain mereka berdua. Lalu mereka pun pergi dan mendapati Safi sudah babak belur dipukuli oleh Lan dan teman-temannya. Kemudian mereka pun membawa Safi pulang ke rumahnya. Pi, aku dah cakap, Pi. Ini kerja Lan. Aku tak kenal siapa Lan. Mari. Sini. Pi. Kau okey kan? Kalau Syafiq tak sihat, Mariam boleh bawa dia pergi hospital tau. Selepas itu, mereka pun pulang. Ketika mereka berada di luar, mereka sempat berdebat. Karena Emi heran melihat kondisi rumah Safi. Kayak tidak ada penghuninya. Macam rumah hantu saja. Akan tetapi Aris tetap berpikir positif. Mungkin saja Mariam belum sempat membersihkan sampah tersebut. Entar jadi semua dah jadi hantu. Ha, kau nak? Ha? Nak tak? Banyak sangat kau. Yang betul-betul tak tahu, bang. Tingkat cerita, malam pun tiba. Di sana terlihat dua orang anak buah dari Lan. Kita panggil saja Man dan Agus, yang tanpa sengaja melihat Mariam lalu mengikutinya dan menggodanya. Mereka tidak tahu kalau Mariam telah menjadi hantu, sehingga inilah yang terjadi. Lan! Weh, kau ni kenapa? Dia dah jadi hantu. Tadi aku jumpa hantu dia. Kayak kita. Dia dah kena makan dengan hantu Mariam. Kemudian Agus memberitahu Lan kalau Man telah mati dimakan oleh Mariam. Akan tetapi Lan tidak percaya dengan perkataan temannya itu kalau Mariam telah menjadi hantu, sehingga hal tersebut membuat Lan marah. Kenapa dia tunggu sebulan lebih baru nak balas dendam, ha? Aku bunuh kau! Malam harinya Safi terbangun tengah malam karena mendengar bunyi gelas yang jatuh dari dapurnya. Dan betapa kagetnya Safi ketika melihat sesosok hantu berada di dapurnya. Apakah sakit? Kemudian di pagi harinya Safi pun masuk kerja seperti biasanya. Lalu dia kembali didatangi oleh Aris dan Emi yang menanyakan perihal istri Safi. Karena menurut mereka Mariam agak lain, tidak kayak yang mereka kenal sebelumnya. Akan tetapi menurut Safi semuanya oke-oke saja. Di sana juga Emi dan Aris menanyakan apakah Mariam pernah keluar siang-siang. Sontak hal tersebut membuat Safi makin kebingungan. Lalu menyuruh Aris dan Emi untuk pergi dulu karena Safi masih mau melanjutkan pekerjaannya. Apa ni? Aku tak faham lah. Kau cakap apa ni sebenarnya? Risau kalau macam kau... Tak ada apa lah. Semua okey. Tak ada apa yang pelik pun. Kau balik lah. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengeceknya langsung ke rumah Safi. Dan ketika mereka lagi mengintip di jendela, tiba-tiba Mariam muncul yang membuat mereka kaget. Aku rasa tak ada orang. Kau intai. Oh, tak dapat. Yelah, kita tapi penakut kan? Tak pernah biar aku intai. Aku pula. Okey. Jangan tak ada orang tadi. Marah nak tunggu dia? Bolehlah.
Tak. Bunuh dalam keadaan diri. Mayat itu kelihatan sudah kuat sinar untuk dibedah siasat. Malah pihak Udah cakap. Mana mati kat aku? Gimana? Nak tengok Mariam yang kau takut sangat. Kau dah terlibat kau tahu tak? Kita settlekan benda ni sama-sama. Singkat cerita, di malam harinya Lan dan teman-temannya kembali mendatangi Safi untuk meminta uangnya kembali. Akan tetapi, Safi tak merasa jika dia mempunyai utang kepada Lan, sehingga Safi kembali pukuli oleh Lan dan teman-temannya. Ha? Nak tengok muka dia. Kau jangan. Kebetulan Aris dan Emi lewat depan rumah Safi dan mereka mendengar suara aneh. Konon, di mana suara tersebut jika kedengarannya jauh, berarti kejadiannya itu dekat. Begitupun sebaliknya. Lalu, mereka pun masuk ke rumah Safi dan melihat Safi sudah babak belur dipukuli oleh Lan dan teman-temannya. Tak lama kemudian, Mariam pun datang. Dan anehnya, Mariam tidak mempunyai bayangan yang membuat Aris dan Emi buru-buru keluar dari rumah Safi. Lalu, ketika mereka berada di luar, mereka pun sempat berdebat karena Emi melihat kalau Mariam tidak memiliki bayangan. Akan tetapi lagi-lagi Aris masih berpikir positif. Ketika mereka lagi ngebacot, tiba-tiba Mariam muncul dan mengancam mereka yang membuat mereka ketakutan. Jangan campur urusan orang lain. Kau tunggu Mariam, aku tunggu. Aku lawan kau. Man, macam kaya. Weh. Ni Lan. Aku tak berani Lan, aku takut. Aku pun. Lawan setan ni yang kuat, kau faham? Keesokan harinya Aris dan Emi kembali mendatangi Safi di tempat kerjanya dan berusaha memberitahu Safi kalau Mariam itu sudah menjadi hantu. Akan tetapi malah membuat Safi marah, lalu mengusir Aris dan Emi dari tempat itu. Apa kau cakap? Betul, Pi. Tapi apa kau cakap kat aku ni? Ha? Semalam Haris tak nampak bayang-bayang dia, Pi. Yalah, senang. Aku tahu kau sayang bini kau. Balik! Berambus! Terima kasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana, Lan dan teman-temannya mendatangi rumah Safi dengan membawa paranormal untuk menghabisi Mariam. Akan tetapi mereka tidak bisa masuk karena rumah tersebut memiliki dinding pengaman sehingga mereka harus membuat Mariam keluar dari rumah tersebut. Di pagi harinya, Lan mendatangi Safi di tempat kerjanya dengan berpura-pura meminta maaf kepada Safi dan akan melupakan soal utangnya. Tetapi Safi harus datang ke rumah Lan dengan membawa istrinya untuk makan malam. Safi pun setuju walaupun sedikit curiga. Kau kena bawa isteri kau. Faham, Lan? Okey. Malam hari pun tiba. Terlihat Safi mengajak istrinya untuk ke rumah Lan. Di sana, Mariam terlihat sudah curiga terhadap ajakan tersebut. Akan tetapi dia tetap ikut ajakan suaminya. Di sisi lain, Aris dan Emi mendatangi Pak Ustadz untuk meminta bantuan karena mengetahui Safi dan Mariam pergi ke rumah Lan. Tapi Ustaz, kita dah tak tahu nak minta tolong kat siapa, Ustaz. Kemudian terlihat Safi dan istrinya sudah berada di rumah Lan. Dan terlihat Lan memaksa Mariam untuk menunjukkan wujud aslinya dengan mengancam akan membunuh Safi sehingga inilah yang terjadi. Yang ni apa yang aku nak. Kau menjadi
tinggalkan abang ya. Nak pergi ke? Nak pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Dan terungkaplah semua. Ternyata Safi sudah tahu dari awal kalau Maryam itu sudah meninggal. Maryam meninggal karena dibunuh oleh Lan, disebabkan Safi difitnah telah membawa kabur uang Lan. Siapa nak duit? Ini bukan cara ini nak bagi gaya bang. Jangan. Abang, janganlah. Aku ni buat ni untuk kita ni. Sebab Abang jangan pergi. Tolong. Mana kami yang nak cakap? Ternyata dulu Safi kerja sama Lan dengan menjual barang haram. Akan tetapi saat proses transaksi, Safi ditipu oleh salah satu teman Lan dengan berkata dia yang akan membawakan uang hasil jual barang haram tersebut. Safi pun mengiyakan hal itu. Yang ternyata yang dia sampaikan kepada Lan adalah Safi telah membawa kabur uang hasil jual barang haram itu. Sehingga Lan sangat marah kepada Safi. Yang ternyata dia sendirilah yang mengambil uang tersebut. Kau hanya melawan ke tak? Happy birthday. Ketika Safi pulang ke rumah dengan membawa kue ulang tahun, betapa kagetnya ketika Safi melihat Maryam sudah meninggal dengan luka tusukan di dadanya. Safi pun meminta kepada dukun untuk menghidupkan kembali Maryam, walaupun dia bukan kayak dulu lagi, alias sudah menjadi hantu. Syafiq, Yang tak dapat bahagikan abang. Film pun berakhir. Ending yang sangat menegangkan.